Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas spoiler soal kimia UTBK 2022. Soal ini saya dapatkan langsung dari siswa. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ini soal topik tentang laju reaksi. Soal ini saya dapatkan juga dari siswa. Ada grafik order reaksi. Nah, grafik order reaksi di sini ada perbandingan laju dan konsentrasinya. Konsentrasi zat 0,2 molar jadi 0,3 molar dan nilai K-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Tentukan waktu reaksinya. Nah, pilihannya nggak ada, kurang jelas juga ya ini. Nah, kalau kita mencari laju reaksi, diketahui ada ordernya, kemudian ada nilai K, berarti kemungkinan untuk mencari nilai waktunya kita menggunakan rumus persamaan laju. Nah, kita ingat lagi, rumus dari persamaan laju V, saya tulis di sini dulu ya. Rumus persamaan laju kita ingat kembali, persamaan laju. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, dengan X dan Y di situ sebagai order reaksinya. X terorder terhadap A, Y order terhadap B. Jadi X ini order terhadap A dan Y juga ini order terhadap B. Ya, masing-masing itu ordernya. Nah, K di sini konstantanya. K ini sebagai konstanta laju. Oke, kita buat keterangan aja ya. X dan Y itu sebagai order reaksi keterangannya. Keterangan X sebagai order terhadap A terus Y ini order terhadap B. Nah, dan K itu konstanta lajunya, konstanta laju. Nah, kita sudah ada di soalnya nilai konstanta lajunya atau K-nya. K-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3. Kita mau mencari berapa nilai waktunya yang diperlukan dalam reaksi ini. Ini saya juga agak bingung, ini maksudnya apa ya? Konsentrasi zatnya, kita nggak tahu zatnya siapa, anggap aja zat X ya. Konsentrasi awalnya 0,2, jadi 0,3 maksudnya ya. Atau seperti ini, kita hubungkan dari gambar grafik kita. Konsentrasi awalnya itu 0,2 di sini. 0,2 kemudian 0,3 di sini ya. Kayak gini mungkin ya. Nah, kita ada zat A, konsentrasi awalnya 0,2, kemudian jadi 0,3. Pada saat 0,2, lajunya di sini dia anggaplah kita di sini buat lajunya permisalannya 4 aja nih. Berarti di sini pada saat konsentrasinya 3, lajunya tetap 4. Nah, artinya gambar grafik kita ini berapapun konsentrasinya, lajunya tidak akan berubah. Nah, kalau berapapun konsentrasinya, lajunya tidak berubah, artinya reaksi kita ini order 0. Dari gambar grafiknya ini ya. Dari gambar grafik kita tentukan reaksi kita order 0. Nah, sudah dapat order 0, kita masukin ke persamaan laju untuk mencari nilai waktunya. Jadi, masukin ke rumus laju tadi, karena zatnya 1, kita ambil 1 aja dari persamaannya. V sama dengan K dikali konsentrasi X. Kita anggaplah zat kita tadi zat, biar nggak bingung, A aja lah ya, karena ordernya X sudah. Konsentrasi zat A dipangkatkan dengan X. Jadi laju, nah karena dia waktu, kita ingat lagi, laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Jadi boleh kita ganti laju ini sama dengan 1/T. Waktunya sama dengan K-nya sudah ada tadi, 2 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, coba konsentrasinya kita ambil salah satu aja. Konsentrasinya kita ambil 0,2. 0,2 dipangkatkan order kita tadi order 0, pangkat 0.
Nah, pangkatkan 0 berarti sama dengan 1. Jadi seperti sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, kita mencari waktu. Berarti waktu sama dengan 1/2 kali 10 pangkat 3. Langsung naik ke atas ya. 1/2 itu 0,5. 0,5 dikali 10 pangkat 3 jadinya 500. Nah, kemungkinan ini waktunya. Jadi waktunya tuh 500 sekon. Oke ya. Mungkin ini waktu maksud dari soal ini ya. Jadi waktunya itu 500 sekon. Nah, kita perlu ingat lagi kalau ada gambar grafik, berapapun perubahan konsentrasinya tidak akan mempengaruhi laju, itu orde 0. Kalau dia orde 1, gambar grafiknya kayak gini nih. Dia lurus ya. Ini sumbu Y, kemudian ada sumbu X. Ini laju, kemudian ini konsentrasi. Nah, kalau untuk orde 1, dia kayak gini gambarnya. Nah, ini orde 1. Kalau orde 2, dia agak membengkok sedikit. Ini orde 2. Ini laju, kemudian ini konsentrasi. Lajunya laju terhadap konsentrasi kayak gini grafiknya kalau di orde 2. Nah, ini tadi orde 1. Kalau ini tadi orde 2. Jadi sesuaikan dengan gambar grafiknya ya. Oke, jadi waktunya ini 500. Nah, ini soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, kita lihat lagi temanya tentang redoks. Nah, ini tepatnya tentang penyetaraan reaksi redoks. Sekarang kita menyetarakan reaksi redoks. Yang ditanya, tentukan berapa jumlah mol elektron yang dilepaskan oleh 1 mol N-butana. Artinya kita harus setarakan dulu reaksi kita. Ini reaksi kita udah setara, tapi kita mau mencari jumlah mol elektronnya. Mencari jumlah mol elektron boleh kita bagi 2, kita setarakan dengan menggunakan metode setengah reaksi. Nah, biasanya unsur yang berubah selain H dan O. Kita cek unsur yang pertama itu C di sebelah kiri, biloxnya ini berubah dengan dipasangkan dengan C4O4 ya. Kemudian CR di sini berubah pasangan dengan CR, dan bilox yang lain biasanya nggak berubah kecuali kalau dia ada unsur bebas. Nah, ini nggak ada unsur bebasnya. Jadi pasangan yang pertama kita buat ada reaksinya si C, kita nyetarain ya, masuk ke penyetaraan reaksi. Kita bagi 2 dulu untuk mencari elektronnya. Jadi C4H10 pasangannya dengan siapa di sebelah kanan? Di sebelah kanan pasangannya dengan H6C4O4. Kita ionisasi karena kita butuh ion, butuh mol elektronnya. Jadi ini 6H+ ditambah dengan C4O4 2-. Nah, kita ambil yang C yang mengandung C-nya saja karena bilox yang berubah karbon. Jadi C4O4 2-. Oh, 6- karena di sini 6+ ya. Ini 6- muatannya. 6-. Ini jadi 6- ya karena muatannya tadi 6+. Nah, sekarang perhatikan CR di sini, K2 CR2O7. CR kan golongan transisi, pasti dia berubah. K2 kalau kita ionisasi ini 2K+, ditambah dengan CR2 O7 2-. Jadi kita ambil yang mengandung CR-nya saja. Jadi di sini CR2 O7 2-. Nah, pasangkan dengan CrCl3. CrCl3 kalau kita ionisasi menjadi Cr3+ plus 3Cl-. Kita ambil bilox yang berubah Cr ya. Cr di sini 3+. Kita tambahkan di sebelah kanannya. Jadi Cr3+. Intinya kita mencari setengah reaksi reduksi oksidasi. Boleh kita cari semua biloxnya di sini, tapi kalau kita cari semua biloxnya mau menentukan reduksi oksidasi kepanjangan, karena banyak mau kita tentuin. Jadi cepatnya kita ambil saja unsur selain H dan O dan golongan utama. Yang biasanya berubah itu golongan transisi atau yang ada unsur bebasnya.
Setelah kita bagi dua, sekarang kita setarakan dulu untuk mengeluarkan berapa jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi ini. Nah, coba kita perhatikan di soal. Reaksi kita di sini ada HCl. Kalau dia ada HCl, artinya dia suasana asam. Jadi kita setarakan reaksi kita menggunakan suasana asam. Setarakan yang pertama, tahapnya setarakan unsur yang biloxnya berubah. Bilox yang berubah tadi C. Di kiri C-nya 4, di sebelah kanan 4, udah sama. Yang bagian bawah Cr di kiri 2, di sebelah kanan 1, berarti ini kita kali 2. Lanjut, setarakan O dengan ditambah H2O pada ruas yang kurang O. Di kanan O-nya 4, di sebelah kiri nggak ada, berarti di kiri ditambah dengan 4 H2O. Lanjut, setarakan H dengan ditambah H+. H di kiri jadi 10 ditambah 8, 18. Jadi di sebelah kanan ditambah dengan 18H+. Tambah 18H+. Oke, selanjutnya yang di bawah ada O juga, di kiri 7. Di sebelah kanan nggak ada. Berarti di sebelah kanan kita tambah 7H2O. Nah, H di kanan jadi 7 kali 2, 14. Jadi di sebelah kiri kita tambah dengan 14H+. Selanjutnya, setarakan muatan dengan ditambah elektron. Kita cek muatan di kiri nggak ada tanda plus minus di atasnya, artinya 0. Di sebelah kanan 18 kali 1, 18, 1 kali 6, 6. 18 dikurang 6, positif 12. Nah, supaya sama, berarti di sebelah kanan kita tambahkan 12 elektron. Oke. Yang bawah 1 kali min 2 tambah 14, 14 min 2 12. Di sebelah kanan 2 kali 3 6. Nah, nggak sama ya. Berarti di sebelah kiri kita tambah 6 elektron. Jadi sama nih. Nah, sekarang kita setarakan elektronnya. Elektron di kanan kan 12, di bawahnya ada 6. Jadi yang atas kita kali 1, yang bawah kita kaliin 2. Nah, oke, langsung aja kita kaliin ya. Kalau kita kalikan, jadi ini berubah 12 elektron ya. 12, ini jadi 2 di depannya, ini jadi 14 kali 2 nanti 28. Ini 2 kali 2 jadi 4. Kemudian 7 kali 2 14. Nah, kita jumlahkan, jangan coret elektronnya karena kita butuh elektronnya ya. Oke, sorry, ini kita lanjut ke papan yang lain ya, karena papan tadi agak sedikit error, jadi ini saya ulang di sini, belum selesai tadi recordnya. Nah, kita jumlahkan semua atom yang di sebelah kiri, kita jangan coret yang sama untuk elektronnya karena kita butuh elektron. Yang lain boleh kita coret, di sini yang sama ada H2O. H2O di sebelah kiri ada 4 ya. Di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan ada 14. Berarti di sini H2O-nya habis. Di sebelah kanan masih sisa 10. Ini sisa 10 ya H2O-nya. H+ di kanan ada 18, di kiri ada 28. Berarti sisa 10 H+-nya. Elektronnya jangan kita coret. Nah, sisanya jadi tinggal C4H10. C4H10 ditambah Cr2O7, ini 2 minnya 2, depannya 2, Cr2O7 2 min, ditambah dengan 14H+, ditambah 12 elektron. Menjadi yang di sebelah kanan, C4O4, ini 6 min ya, C4O4 6 min tadi ya, 6 min, C4 O4 6 min ditambah dengan 2Cr3 plus 2Cr3 plus ditambah 10H2O ditambah 12 elektron. Elektronnya sengaja nggak kita coret karena butuh mol elektron. Nah, kita balikin ke senyawa awal kita. Senyawa awal kita kan nggak ada muatan, kita balikin yang nggak ada muatan. C4H10 berarti ini tetap C4H10 ditambah 2Cr2. Nah, Cr2 tadi dalam K ya, berarti ini kita ganti 2K2 Cr2O7, nggak ada muatan lagi. Nah, H+ ini pada senyawa HCl, berarti kita ganti ini 14HCl dulu, 14HCl ditambah 12 elektron.
menjadi sebelah kanan C4O4 nya kita balikin H6 C4O4 ditambah CR-CL3 ya, koefisien CR tadi. OCR kan kita kali 2 ya, kalau kita kali 2 jadi 4 harusnya nih, kita kali 2 jadi 4 ya, intinya jadi 4 CR, jadi 4 CR CL3, 4 CR CL3 CR CL3 ditambah 10 H2 ada KCl ya, tambah KCl ditambah 10 H2O ditambah 12 elektron. Kita cek reaksi kita setara enggak. C di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan ada 4 sama. H10 hanya tambah 14, 24. H di sini ada 26. Oh, 26. Coba ini kita ubah. Ini kita ubah jadi 16. Jadi sama ya 26. Oke. K di kiri ada 4, di sebelah kanan K-nya ada 1. Oke, kita kaliin 4 di sini. Sama CR di kiri 2 kali 2 4, di sebelah kanan 4, O-nya 7 kali 2 14, di sebelah kanan O-nya 10 ditambah 4 14. Hanya 16, di sebelah kanan hanya 2 kali 10. Hanya 16 tambah 10 26. 20 tambah 6 26. Oke, setara ya. CL-nya 16 di sini. CL-nya 4 kali 3 12, 12 tambah 4 16 sama. Nah, pertanyaan kita di soal apa? Pertanyaan di soal dia mintanya untuk jumlah mol elektron yang dilepaskan oleh 1 mol N-butana. Nah, 1 mol N-butana koefisien di sini udah 1 kan? 1 mol. Nah, 1 mol N-butana ini dia melepaskan berapa elektron? Ini ada 12 elektron. Berarti elektronnya di sini ada 12. Oke, bisa ya. Oke, mungkin untuk yang pembahasan soal-soal ini untuk hari ini cuma 2 soal dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kalau ada persoal lagi saya akan bahas lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.